Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Minggu 20 September 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami rindu mendengarkan sapaan firman-Mu pada malam ini, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami dan sulu bagi langkah kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-36. Keluaran pasal 16, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan berbunyi demikian. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir.
Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna di dalamnya segomer penuh dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan manna 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan manna sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Amin. Tuhan memelihara hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjalani rutinitas hidup yang sudah lazim dari hari ke hari seringkali membuat kita berpikir bahwa apa yang kita lakoni setiap hari itu normal dan biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Sehingga terkadang kita tidak lagi menghayati bahwa yang normal, yang biasa-biasa saja, yang tidak ada istimewanya ini, itu ada karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan bisa jadi kita tidak menyadari bahwa semua makanan dan minuman, berkat-berkat yang ada pada kita sampai hari ini adalah manna pemberian Tuhan. Termasuk nafas hidup yang masih diberikan kepada kita. Selama 40 tahun Tuhan memelihara umat Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan. Salah satu tanda pemeliharaannya ialah diwujud nyatakan melalui pemberian manna sebagai makanan pokok umat Israel sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Ayat 35. Melalui Musa hambanya, Tuhan memerintahkan untuk memungut manna 1 gomer setiap hari selama 5 hari dan 2 kali lipat pada hari ke-6 untuk keperluan hari Sabat. Karena pada hari Sabat manna tidak turun. Allah menyediakan manna selama 6 hari, tapi pada hari ke-7 tidak. Sebab Tuhan mengajar umat Israel untuk tunduk kepada perintah Tuhan dan menguduskan hari Sabat. Saudara, Allah menyediakan manna sebagai bukti pemeliharaannya supaya manusia mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi hidup dari segala perkataan yang diucapkan Tuhan. Amanat firman Tuhan juga berlaku bagi umat percaya masa kini. Pemeliharaan Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup kita. Ketika manna menjadi makanan pokok umat Israel dalam pengembaraannya disediakan, maka percayalah bahwa manna yang sama pun kita alami dalam berbagai bentuk sebagai simbol pemeliharaan Tuhan dalam menjalani hidup kita masa kini dan di sini. Pemeliharaan Tuhan bagi saudara dan saya. Maka sebagai respon ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan itu, kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, berilah hidupmu tunduk kepada perintah Tuhan dan yakinlah bahwa Dia memelihara
hidupmu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersih hati kita naikkan doa syafaat. Mari berdoa. Pada malam ini Tuhan, kembali kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih bahwa oleh penyertaan dan pemeliharaan-Mu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kiranya itu terus menjadi kekuatan baru bagi kami sekalian. Bahwasanya Engkau setia dalam memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap hati yang boleh beribadah bersama dengan kami melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan pada malam ini. Tuhan kiranya tetap menopang, tetap menjamah, tetap menjaga keluar masuk mereka. Berkatilah ya Tuhan. Berbagai-bagai persoalan hidup yang dihadapi oleh anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa, Tuhan hadir untuk terus menguatkan mereka dan membuka jalan bagi setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu, perlengkapilah mereka terus Tuhan dalam hikmat-Mu. Sehingga mereka tetap dimampukan menjalankan peran tanggung jawab itu dengan takut akan baik. Kami menyadari keterbatasan dan kelemahan kami. Seringkali ada begitu banyak riak-riak dalam kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, studi kami. Tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan tetap dimampukan untuk menjalaninya, karena kami tahu Tuhan terus memeliharakan kami dan menopang kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, saudara kami yang tengah menyelesaikan studi akhir mereka, penulisan tesis, skripsi, disertasi, dimanapun mereka menyelesaikan studi mereka. Tuhan berkati dan mampukan mereka semua untuk menyelesaikannya dengan baik bersama dengan pimpinan-Mu, ya Tuhan. Yang terus berjuang di bangku studi dari tingkat
SD sampai ke perguruan tinggi, baik yang sementara proses belajar mengajar melalui daring, Tuhan tolong mereka, berkati mereka. Para orang tua dalam pendampingan bagi anak-anak mereka, topanglah mereka, ya Bapa. Terlebih lagi di dalam mendampingi mereka ketika ibadah sekolah minggu dilaksanakan secara virtual langsung dari gedung gereja ini. Berkati anak-anak kami, Tuhan. Mereka yang terus mencari pekerjaan, buka jalan bagi mereka. Yang merindukan pendamping hidup, tunjukkanlah pasangan yang sepadan bagi mereka, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang hari ini merayakan ulang tahun mereka dan ulang tahun pernikahan mereka. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka, Tuhan. Teruslah Engkau menopang orang tua kami di usia senja mereka. Kuatkan dan hiburkanlah. Bagi mereka yang bergumul karena sakit penyakit, kami terus berdoa, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Lebih dari itu, kuatkan iman harapan mereka, ya Tuhan, sehingga mereka tetap melihat tangan kasih-Mu di balik sakit penyakit yang mereka derita. Kami terus menopang dalam doa kekasih kami Ibu Nita Linggi Allo, Ibu Yohana Rante, Ibu Selvi Yunus, Ibu Cindy Olivia Pangemanan, Bapak Yolan, juga Mama Cika yang habis operasi, Bapak Frederick Patiara, Bapak Martin Ramma, Ibu Yospin Pasulle, dan masih ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya, tapi juga mereka bergumul karena sakit. Kami berdoa, Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, jamah bagian tubuh mereka, baik mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah mereka, di kota ini, di kota Makassar, bahkan di kota-kota lain. Kuatkan dan teguhkanlah hati mereka, ya Allah. Biarlah mereka meyakini bahwa di balik pergumulan karena sakit penyakit ini, ada Tuhan bersama mereka. Segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis, kami percaya dihancurkan dan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Teruslah Engkau menguatkan iman pengharapan kekasih-kekasih kami ini, Tuhan, agar mereka sungguh meyakini Tuhan ada beserta mereka. Ya Bapa, salah dan dosa kami terbuka di mata-Mu. Kami mohon ampun sekiranya kami pernah menyakiti hati sesama kami, melukai hati mereka. Ampunilah kami, ya Tuhan, agar kami layak datang kepadamu. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami pekan ini, berjalanlah beserta dengan kami. Terima kasih untuk setiap uluran tangan kasih jemaat Tuhan dan siapapun yang tergerak menyatakan persembahan mereka melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami bersyukur, berkatilah mereka, ya Tuhan. Kami percaya berbagai bentuk persembahan mereka tidak akan menjadi kekurangan dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan anak-anak-Mu yang memberi diri secara sukarela melayani Tuhan
melalui program ini. Tim multimedia, Kantoria, pemain musik, Tuhan berkati mereka. Kami percaya pelayanan mereka adalah persembahan mereka kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atasnya. Percukupkan segala kebutuhan mereka dengan cara Tuhan sendiri. Pemerintah bangsa dan negara ini terus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tolonglah mereka Tuhan dalam bersinergi memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Terkhusus kota kami tercinta, kota Balikpapan. Berkatilah tim gugus tugas COVID yang terus berjuang mengatasi penyebaran COVID-19 di kota ini melalui berbagai bentuk. Tuhan, jaga dan lindungilah mereka. Keluarga kami dimanapun mereka berada, peliharakanlah mereka dan perjumpakanlah kami selalu dalam doa dan harapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk perbaikan karir mereka, ke dalam tangan-Mu kami memohon belas kasih-Mu. Tuhan, buka jalan bagi mereka, karena kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami tidak punya koneksi dan kolega, tetapi kami punya Allah yang luar biasa. Bukalah jalan bagi saudara-saudara kami dalam perjuangan ini. Bapa, malam ini kami akan beristirahat. Kiranya kami boleh beristirahat dalam selimut kasih sayang-Mu, dan esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Sukacita kegembiraan kiranya tetap menjadi bagian kehidupan kami. Kasih dan cinta terus menjadi tali pengikat di antara kami, jemaat-Mu, dan saudara-saudara seiman untuk terus saling menopang dalam doa dan harapan. Tuhan, inilah doa kami. Sekali lagi mohon ampunan-Mu atas setiap kesalahan kami. Dengarkanlah kami dan jawablah doa kami. Karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.